Wah, ada mangsa nih. Aku umpetin atas belanjanya Bu Fitri. Pasti dia bakal kebingungan banget sih. Seru nih kalau lihat Bu Fitri panik. Bu Wati, tas belanja saya kemana, Bu? Di tas itu ada uang sama dokumen penting. Kalau saya nggak bisa nemuin tas belanja itu, habislah riwayat saya, Bu Wati. Tas belanja Bu Fitri hilang. Bu Yusi juga nggak ada. Pasti Bu Yusi yang ambil. Ayo Bu, ikut saya. Kita datangin ke rumahnya Bu Yusi. Nah, itu dia sandal Bu Nani. Dia beli lagi yang baru ya. Padahal sandal yang kemarin aja belum ketemu. Kalau semisalnya Bu Nani punya banyak uang, terus beli sandal yang baru lagi, kayaknya seru nih. Kalau terus ngumpetin sandal Bu Nani. Umpetin di mana ya? Kalau di tempat yang biasa udah pada tahu nih. Aku bawa dulu aja deh, sekalian cari barang-barang yang lain. Sandal saya kemana lagi? Masa udah ada yang ambil lagi sih? Sandal itu kan baru saya beli 2 hari yang lalu. Kalau saya harus beli lagi, lama-lama saya boros gara-gara beli sandal terus. Pasti gara-gara Bu Yusi lagi. Dia itu kenapa sih doyan banget ngumpetin barang-barang milik tetangganya sendiri sih? Dia pikir ini hal lucu kali ya? Jelas-jelas hal ini meresahkan buat kita semua. Barang-barang selalu hilang karena Bu Yusi. Ibu-ibu, ada apa ya? Kok wajah kalian kayak panik? Terus kalian kayak kelihatan marah dan bingung. Ada apa sih? Ini Mbak Koko, Bu Yusi kembali berulah. Dia ngumpetin sandal Bu Nani lagi. Bu Nani udah kehilangan sandal sebanyak 6 pasang. Coba bayangin, Mbak, sandal Bu Nani itu mahal-mahal. Bu Nani rugi banyak, Mbak. Sabar ya Bu Nani, nanti cari aja di sekitar musola ini. Biasanya Bu Yusi ngumpetin sandal Bu Nani di sekitar sini. Bu Yusi ini kebiasaan banget. Kok makin kesini makin menjadi ya. Dulu saya anggap ini sebuah lelucon murahan. Makin kesini makin kayak bajigur. Terus ini gimana dong? Masa iya saya pulang nggak pakai sandal sih? Kalau pas di jalan pulang injak kayak ayam gimana? Kan jijik banget. Kaki Ratu nggak boleh kotor. Oleh banget dah. Ya tinggal cuci kaki lah gitu aja, ambil pusing. Udah, kita pulang aja. Nanti kita cari sandalnya. Sekarang bukan waktunya drama. Kita harus cari cara supaya Bu Yusi berhenti ngumpetin barang-barang kita. Nah iya, saya setuju. Ayo ibu-ibu, kita pulang bareng-bareng. Kalau aku umpetin barang-barang mereka di semak-semak ini, pasti aman banget sih. Tanaman semak-semak ini juga lumayan gede, jadi gak akan pernah kelihatan. Makin seru aja nih. Aku gak sabar. Ibu-ibu di komplek ini main tebak-tebakan sambil cari-cari barang mereka yang hilang. Aku tuh paling suka kalau mereka udah kebingungan buat cari barang-barang mereka. Maling. Aduh, Kek, aku ini cucu kakek bukan maling ya. Terus ini apa Yusi? Kamu ini maling. Kamu harus dimasukin ke kandang buaya supaya kamu nggak ambil barang-barang tetangga kita lagi. Kamu ini cucu jenis apa? Kakek nggak mau punya cucu kayak kamu Yusi. Kek, aku ini bukan maling ya. Aku cuma jahil aja ke teman-teman aku, Kek. Aku cuma ngumpetin barang-barang mereka kok. Aku nggak pernah ada niatan mencuri. Kalau cuma ngumpetin, kenapa malah dibawa ke rumah? Harusnya kamu umpetin di tempat kamu ambil barang ini. Kalau dibawa ke rumah gini, ini namanya maling, Markona. Markona. Aku ini Yusi. Nama aku Yusi bukan Markona. No, si Markona mah rumahnya di ujung komplek, Kek. Balikin barang-barang ini. Kalau kamu nggak mau balikin sekarang juga, biar kakek aja yang balikin. Kamu ini udah bikin orang-orang kesulitan, tahu nggak sih? Kesulitan apa sih, Kek? Malahan ini seru loh. Lagian ini cuma bercanda aja, Kek. Ini nggak serius-serius banget. Kakeknya aja yang terlalu lebay. Kurang ajar ya kamu. Kamu ini berdosa banget, Yusi. Kamu ini nggak punya perasaan. Menurut kamu ini hal yang sangat lucu. Tapi kalau menurut mereka, perilaku kamu ini menjengkelkan, Yusi. Kakek peot banyak bicara deh. Ini tuh sama aja kayak main petak umpet. Makanya aku selalu jahil sama tetangga aku. Udah aku cari barang tetangga yang mau aku umpetin lagi, mumpung masih sore. Harus cari sandal kemana lagi ya? Kita udah muter-muter di sekitar musola aja nggak ada. Di jalanan ini juga nggak ada. Bu Yusi ngumpetin sandal saya di mana ya? Saya juga nggak tahu Bu Nani. Ember saya aja tiba-tiba hilang, Bu. Padahal cuma ditinggal sebentar aja loh, tapi udah hilang gitu. Bu Yusi, sumpah ini bener-bener gak lucu banget. Kita nggak ada yang ketawa, yang ada kita malah menderita kayak gini. Pelan saya juga dibawa kemana lagi? Itu Bu Yusi. Woi Bu Yusi, tukang mencuri, sini kamu. Seru nih. Pasti mereka bertiga lagi nyari barang-barang yang hilang. Aku pura-pura nggak tahu. Bilang aja kalau digondol kucing. Bu Yusi, mana sandal saya? Ibu ngumpetin sandal saya di mana,
Ya mana saya tahu Bu Nani, kok tanya-tanya ke saya sih? Bu Nani lupa naruh kali. Atau mungkin digondol sama kucing. Kucing gak doyan sendal ya. Bu Yusi ngaku aja Bu, kita semua udah tahu kelakuan Bu Yusi ini kayak gimana. Jadi gak ada yang harus Bu Yusi tutup-tutupin lagi dari kita semua. Kalau sandal bau sikil, bisa aja tuh kucing suka. Kok malah nyalain saya sih? Ini fitnah loh Bu. Fitnah itu dilarang dalam kepercayaan kita. Bu Yusi, pelan saya mana? Besok saya nggak bisa bersihin lantai rumah kalau saya nggak ada pelan. Itu jemuran punya siapa, ha? Bu Yusi mau sembunyiin jemuran di mana, Bu? Ini jemuran punya saya ya. Saya baru beli dari depan sana. Kalau nggak tahu apa-apa, jangan asal nuduh gitu dong, Bu. Bu Yusi pikir semua ini lucu, Bu? Enggak ada yang lucu, Bu. Yang ada saya muak sama kelakuan Bu Yusi. Yang lucu itu saya sendiri, Bu. Nih kalian lihat aja, saya ini imut kiowo, selalu bikin orang-orang ketawa karena saya. Coba, apalagi yang kurang lucu dari saya? Saya duluan ya, buru-buru. Bye-bye. Tuh orang ngeselin banget sih. Kalau saya ini kejam, pasti udah saya jadikan sop. Lalu saya jual di pasaran. Ibu-ibu, ayo kita lapor Pak RW. Maaf ibu-ibu, saya haus banget nih. Kita keliling dari jam 3 sore cuma buat cari pelan saya yang hilang. Jadi barang milik kalian itu diumpetin sama Bu Yusi. Kalian udah coba cari belum ke rumahnya Bu Yusi? Siapa tahu barang-barang kalian ada di sana. Nanti saya minta Bapak buat nemenin kalian. Sama Bu RW aja. Saya malas kalau sama Pak RW. Pak RW itu suka nggak nyambung kalau diajak ngomong. Mana nge-lag-nya parah banget lagi. Besok saya ada kegiatan penting. Saya nggak bisa antar kalian. Jadi kalian sama Bapak saja ya. Besok itu waktu luang buat si Bapak. Ya udah sama siapa aja. Yang penting ada yang temenin kita ke sana. Tapi Bu RW harus bilang ke Pak RW ya. Kalau udah di sana, blow-onnya jangan terlalu ditunjukin. Itu kan minuman buat kita, Bu. Kenapa malah diminum sama Bu RW? Saya lupa. Maaf ya ibu-ibu. Saya haus kalau ngomong panjang lebar kayak tadi. Bu RW, menurut ibu Bu Yusi itu beneran nyuri atau cuma iseng aja? Tapi kalau ini dibilang iseng, kok saya nggak rela ya? Ini lebih ke mencuri, Bu. Kalau cuma diumpetin doang, barang-barang kita pasti ketemu mau sejauh apapun. Waduh, kalau itu saya nggak tahu, Bu. Kalau saya bilang mencuri, saya takut dibilang fitnah. Tapi kalau semakin menjadi seperti ini, nggak pantas kalau cuma dibilang jahil. Nah, itu dia maksud saya Bu RW. Pokoknya Bu RW sama Pak RW harus kasih Bu Yusi sanksi supaya dia nggak jahil lagi, Bu. Iya, nanti saya bilang sama Bapak. Bu Ibu siap-siap aja ya. Besok datang ke rumah Bu Yusi bareng-bareng. Siap Bu RW. Akhirnya sendal saya ketemu juga Pak RW. Ini sendal mahal Pak. Jadi saya senang banget sendal ini ketemu. Kek Ola, terima kasih banyak ya Kek. Kakek baik banget deh sama kita. Karena saya nggak mau aja punya cucu yang kayak Dajjal. Dia itu udah bikin beberapa orang datang ke rumah. Kepala saya langsung cenut-cenut dengar suara mereka yang berisik itu. Itu kan pelan Bu Omat. Aduh, dia nggak ikut lagi. Bu Nani, nanti ibu yang bawa pelan Bu Omat ya. Soalnya saya mau jemuran ini. Itu jemuran punya tetangga samping rumah saya, Bu. Iya Bu Sarni, nanti saya bawa. Oh iya Kek Ola, Bu Yusinya kemana Kek? Saya pengen ngomong sama dia. Kemarin malam dia bilangnya nggak tahu, padahal barang-barang kita ada di sini. Dia lagi ke warung Bu Fitri. Katanya sih mau beli sabun mandi. Terima kasih banyak Kek Ola. Kakek sudah mau bantu kami. Coba kalau kakek nggak ngasih tahu barang-barang yang diumpetin Bu Yuis itu di mana, kita nggak akan pernah tahu. Saya nggak mau disentuh sama Pak RW. Tangan saya ini mahal, nggak bisa sembarangan disentuh. Pak RW cukup tersenyum saja, nggak usah mengulurkan tangan seperti pangeran yang ingin membantu tuan putrinya. Ya Allah Kek, saya ini cuma mau jabatan tangan loh. Ini sudah sering terjadi Kek. Masa Kek Ola mikirnya malah kemana-mana sih? Itu kejauhan banget. Maling, maling, maling. Tolong ada maling. Kek Ola, kita ini bukan mau maling ya. Kita cuma mau ngambil barang kita yang diumpetin sama Bu Yusi. Bu Sarni lupa ya, Kek Ola kan agak gimana gitu. Cuma ya kadang dia kadang benar, kadang enggak. Kek Ola juga pikun Bu. Kek Ola, kita bertiga pamit ya Kek. Terima kasih banyak Kek. Ayo ibu-ibu, jangan lupa bawa barang-barang kalian ya. Maling, maling, oi maling.
Bu Yusi, semua orang gak suka loh sama kamu. Soalnya kamu itu jadi tersangka pertama di balik hilangnya barang-barang milik warga komplek ini. Bener itu, apalagi Bu Omat lihat Bu Yusi bawa jemuran punya tetangganya Bu Sarni. Kata gua mah sih Bu Yusi nggak bisa ngelak lagi. Bu Omat itu cuma fitnah saya, Bu Wati, Bu Fitri. Mana ada saya bawa jemuran baju. Kalian pikir saya big girls yang punya tenaga gede? Yang namanya orang iseng itu bisa ngelakuin apa aja, Bu. Contohnya Bu Yusi sendiri, gak ada takutnya ngambil sandal Bu Nani depan musola. Kok jadi nyalahin saya sih? Saya itu nggak tahu apa-apa ya. Buat apa juga saya ngambil sandal Bu Nani? Gak ada manfaatnya, Bu Wati. Bu Yusi, semua orang udah kenal sama ibu. Bu Yusi itu jahil, suka ngumpetin barang-barang tetangga sendiri. Udahlah Bu, tobat aja Bu, supaya Bu Yusi selamat. Bu Fitri, antar saya ke belakang dong. Saya mau buang sesuatu nih. Ayo Bu Wati. Wah, ada mangsa nih. Aku umpetin atas belanjanya Bu Fitri. Pasti dia bakal kebingungan banget sih. Seru nih kalau lihat Bu Fitri panik. Bu Wati, tas belanja saya kemana Bu? Di tas itu ada uang sama dokumen penting. Kalau saya nggak bisa nemuin tas belanja itu, habislah riwayat saya Bu Wati. Tas belanja Bu Fitri hilang. Bu Yusi juga nggak ada. Pasti Bu Yusi yang ambil. Ayo Bu, ikut saya. Kita datangin ke rumahnya Bu Yusi. Nice, ini baru kece nih. Pasti sekarang itu Bu Fitri lagi nangis-nangis sambil ngomong, tas itu ada uang sama dokumen penting. Aku nggak sabar dengar Bu Fitri nangis-nangis. Siapa sih yang bertamu siang-siang gini? Aku kan mau istirahat dulu sebentar. Ganggu waktu aku aja, ih. Bu Yusi, Ibu tahu tas belanja saya nggak? Di tas itu ada uang buat belanja sama dokumen penting Bu. Saya butuh tas itu. Ya mana saya tahu Bu Fitri. Kok malah tanya ke saya sih? Yang ada di warung pas kita berdua pergi ke belakang itu cuma Bu Yusi. Nggak ada orang lain lagi Bu. Kalau bukan Bu Yusi yang ambil, siapa lagi coba? Bu Wati, saya benar-benar gak tahu ya. Kenapa ngotot banget sih? Saya tuh gak tahu kemana tas belanjanya Bu Fitri. Makanya cari yang benar, jangan mewek dulu. Bu Wati, tas belanja saya kemana ya? Saya nggak akan bisa tenang Bu. Di tas itu ada dokumen yang sangat penting. Sabar ya Bu Fitri, tas itu pasti bisa kembali ke tangan Bu Fitri. Kita cari di tempat lain Bu. Gak hanya itu, kita juga harus berdoa supaya yang nyuri tas Bu Fitri kena azab. Ayo Bu, kita pergi. Ini nih yang aku suka. Lihat orang nangis sambil kesusahan cari barang-barang mereka. Ang. Bu Fitri yang sabar ya Bu. Kita berdoa aja supaya tas belanja Bu Fitri bisa kembali. Kita cari sama-sama Bu. Soalnya penyiram tanaman saya juga hilang gitu aja. Saya nggak mau disuruh sabar terus Mbak. Sabar itu ada batasnya. Kesabaran saya sudah habis. Tas itu ada barang penting. Kalau isinya cuma makanan, ya nggak masalah. Lah, ini mah uang sama dokumen Mbak. Bu Fitri udah coba datang ke rumah Bu Yusi belum? Sandal saya juga ada di halaman rumah dia Bu. Coba Bu Fitri datangi lagi aja Bu. Saya sama Bu Wati udah ke sana, tapi Bu Yusi bilang dia nggak tahu Bu. Dia juga nggak ngaku kalau dia umpetin tas belanja saya. Bu Yusi udah nggak bisa dianggap wajar lagi. Ini udah bener-bener keterlaluan. Kita nggak boleh diem aja. Saya setuju sama Bu Nani. Kita harus melakukan tindakan yang membuat Bu Yusi sadar dan bertaubat. Percuma Bu Yusi itu nggak akan jujur. Dia itu suka lihat kita menderita kayak gini. Terus Bu Fitri maunya gimana Bu? Ibu nggak mau kalau tas Ibu balik ke tangan Ibu. Bukan begitu Bu Sarni. Saya yakin Allah nggak akan diem gitu aja. Allah yang akan menyampaikan rasa sakit kita kepada Bu Yusi. Dan Bu Yusi akan mendapatkan balasannya dari Allah. Benar juga Bu Fitri. Kita tunggu Bu Yusi kena azab ya. Loh, bukannya jemuran itu udah diambil sama yang punya ya? Kenapa bisa balik lagi ke rumah ini? Dan kenapa jemuran itu bisa terbang lalu menempel ke tembok? Hahaha, awok. Ini azab buat kamu Yusi, cucu cuangkrik. Kek, tolong aku. Kenapa barang-barang ini bisa balik ke rumah kita, Kek? Bukannya kakek bilang barang-barang ini udah mereka ambil? Kok balik lagi, Kek? Mana pada terbang lagi? Ya mana saya tahu, saya kan ikan. Kek, lihat deh Kek, hammernya bisa muter-muter kenceng gitu. Ini pasti ada yang aneh Kek. Pasti di rumah ini ada kekuatan gaib Kek. Tolong aku Kek, jangan cuma duduk aja. Hantu. Pasti sandal Bu Nani ada hantunya.
sandal ini bisa menari. Ini nggak beres nih. Pasti ada yang ngerjain aku nih. Ini azab buat kamu Yusi. Kenapa kamu ini bodoh sekali ha? Makanya jangan suka jahil sama tetangga sendiri. Giliran dijailin aja ketakutan. Hahaha. Kek, jangan tinggalin aku, Kek. Kok vibes-nya jadi horor gini ya? Kenapa benda-benda ini bisa hidup sendiri? Apa benar ini azab buat aku? Tolong! Alhamdulillah ya Allah, tas belanja saya udah balik lagi. Terima kasih banyak ya Allah, terima kasih. Tas belanja ini tas berharga, kalau nggak balik lagi saya tersiksa ya Allah. Pelan saya juga udah balik lagi. Saya senang banget ibu-ibu. Tapi semalam itu pelan saya sempat hilang lagi. Pas tadi subuh balik lagi. Ih, sama Bu, sendal saya juga sempat nggak ada. Pas tadi bangun pagi saya lihat sendal saya udah ada lagi. Bu, semalam saya dengar Bu Yusi teriak minta tolong terus. Tapi saya juga dengar kakek Ola malah ketawa-ketawa. Kira-kira mereka berdua kenapa ya? Atau terjadi sesuatu ya sama Bu Yusi? Kayaknya Bu Yusi kena azab deh. Soalnya teriakan Bu Yusi itu kayak ketakutan gitu loh. Syukurlah kalau Bu Yusi kena azab. Semoga setelah ini dia nggak jahil lagi sama kita. Amin. Kenapa sendok itu bisa loncat sih? Itu kan sendok logam, bukan sendok karet. Ini aneh. Kenapa setiap aku menyentuh barang-barang di rumah ini, mereka seperti enggan disentuh aku. Mereka seperti menolak keras. Kenapa panci itu bisa terbang ya? Aku cuma menyentuh ujung panci itu. Kenapa pancinya langsung kabur? Enggak, ini gak bisa aku anggap normal. Barang-barang yang ada di rumah pasti ada hantunya. Aku harus pergi sambil kejar panci tadi. Oh, jadi Bu Yusi benar kena azab kek. Semua barang yang pernah Bu Yusi sembunyikan itu bisa gerak sendiri. Bahkan ada yang menari. Iya Nani, dan si Yusi itu gak bisa menyentuh barang apapun. Semua barang yang dia sentuh pasti akan terbang seperti tertarik oleh magnet. Waduh, kasihan juga ya Bu Yusi. Pasti dia kesulitan banget kek. Kalau apapun yang dia pegang pasti terbang atau pindah tempat kayak gitu. Alamak, ngapain merasa kasihan? Biarin aja si Yusi menikmati azabnya ini. Orang dia udah sengsarakan kalian. Sekarang waktunya kalian untuk senyum bahagia melihat Yusi menderita. Jangan gitu kek, kita semua nggak ada yang benci sama Bu Yusi. Kita sudah memaafkan kesalahan Bu Yusi. Semoga azab yang datang untuk Bu Yusi bisa kita jadikan pelajaran kek. Tunggu, jangan terus terbang kayak burung dong. Jadi itu yang dilakukan Bu Yusi setiap harinya kek. Bu Yusi lari-lari sambil ngejar barang-barang yang terbang. Hahaha, iya, kerjaan Yusi itu mengejar barang-barang yang terbang kayak tadi. Barang-barang apapun gak mau disentuh, bahkan berdekatan sama Yusi. Kasian juga ya. Semoga Bu Yusi bisa sabar deh sama apa yang dia dapat.